Halo, bertemu kembali dalam kegiatan pembelajaran online atau pembelajaran daring SMK Kristen 5 Klaten untuk mata pelajaran simulasi dan komunikasi digital. Pada saat ini kita sudah menginjak pada pertemuan kelima, di mana pertemuan sebelumnya kita belajar tentang kompetensi dasar 3.3 mengevaluasi paragraf deskriptif, argumentatif, naratif, dan persuasif. Dan untuk kegiatan prakteknya kita belajar kompetensi dasar 4.3 yaitu menyusun kembali format dokumen pengolah kata. Untuk pertemuan sebelumnya kita sudah mencoba bagaimana membuka aplikasi software pengolah kata, di mana dalam hal ini software yang kita gunakan adalah Microsoft Office Word 2007. Ya, kemudian dilanjutkan kita melakukan setting halaman pada menu page setup. Jadi kemarin kita sudah belajar itu pada menu page layout kita setting apa saja yang disetting. Kemarin kita melakukan setting margin dan paper. Paper untuk mengatur ukuran kertasnya, kemudian untuk margin untuk mengatur batas tepi kertas dengan tulisan. Nah, untuk pada saat ini kita akan belajar bagaimana cara melakukan pengetikan dan bagaimana cara mengelola sebuah paragraf atau memformat sebuah paragraf. Anak-anakku sudah siap? Baik, langsung saja kita pada materi atau teorinya terlebih dahulu. Jadi kita pada saat ini menginjak pada memformat paragraf. Format paragraf itu letaknya posisi pada home. Ya, kalau kemarin untuk setting halaman kita masuk pada menu page layout, tetapi untuk format paragraf kita masuk pada menu home dan pada grup paragraf. Di sini ada beberapa ikon atau tombol-tombol kecil ya yang biasa sering digunakan dan digunakan untuk mempercepat proses editing. Tetapi nanti Pak Cahyo kita tidak akan menggunakan menu cepat ini, kita akan menggunakan scroll down yang ada di drop down yang ada di paragraf ini untuk menampilkan menu lengkap dari grup paragraf ini. Jadi pada saat saya klik pada bagian pojok kanan bawah ini, maka akan muncul indents dan spacing. Indent spacing, sedangkan jendelanya namanya adalah jendela paragraf. Jika kalian perhatikan, pada jendela paragraf ini ada 3 bagian utama. Yang pertama adalah bagian general, dan yang kedua adalah bagian indentation, dan yang ketiga adalah pada bagian spacing. Ada 3 bagian yang akan kita bahas pada saat ini, hanya khusus untuk paragraf. Baik, kita langsung masuk pertama pada bagian general atau konfigurasi umum. Di situ terdapat, kalian perhatikan pada bagian ini, kita masuk pada bagian alignment. Alignment itu apa? Alignment itu adalah perataan. Perataan untuk apa? Perataan untuk teks. Dikhususkan di sini kita akan gunakan untuk perataan sebuah kalimat atau paragraf, sehingga kalau nanti berupa hanya sebuah teks atau sebuah kata, nanti tidak kelihatan perataannya. Jadi nanti kita akan buat sebuah paragraf dan kita coba mengganti alignment-nya. Alignment perataan itu ada 4. Yang pertama itu adalah alignment left. Kalian perhatikan pada bagian atas, di mana perataan paragraf itu nanti yang rata adalah sebelah kiri. Simbol ini sama dengan ikon yang ada di menu cepat grup paragraf. Kalian perhatikan. Left, jadi nanti paragrafnya yang rata sebelah kiri, yang sebelah kanan bergedil, nggak rata. Kemudian untuk perataan selanjutnya yaitu right, di mana nanti paragrafnya pada bagian kanan atau sisi sebelah kanan yang rata, tetapi sisi sebelah kiri tidak rata. Kemudian untuk perataan selanjutnya adalah perataan center atau line center. Jika anak-anakku ingin membuat sebuah judul misalkan sebuah makalah, membuat judul halaman cover, biasanya posisi teks itu berada di tengah. Maka alignment-nya atau perataannya yang harus dipilih adalah line center. Untuk perataan selanjutnya yaitu justify. Berbeda dengan yang left, right, dan center, maka justify akan memaksa paragraf rata sebelah kiri dan sebelah kanan. Kenapa dikatakan memaksa? Karena nanti setiap kata jaraknya akan diatur sedemikian rupa secara otomatis oleh Microsoft Office supaya sebelah kanan itu rata. Ya, jadi itu tentang
bagian alignment pada menu general ini, dan kita masuk pada bagian yang kedua, yaitu outline level. Pada bagian outline level ini akan kita pelajari untuk materi selanjutnya, karena berkaitan dengan pembuatan daftar isi sebuah buku. Karena kita masih membuat hanya sedikit paragraf, maka untuk membuat 2 daftar isi akan kesulitan. Karena apa? Hanya berada dalam 1 halaman. Tetapi kalau itu sebuah buku berhalaman-halaman, maka daftar isinya bisa kita buat secara otomatis. Misalkan pendahuluan itu di halaman 1, isi di halaman berapa sampai berapa. Nah, kita nanti akan menggunakan outline level itu. Nah, pada saat ini level kita lewati, kita masuk pada bagian yang selanjutnya, yaitu identasi ya bahasa Indonesianya. Indentation atau identasi itu adalah jarak teks nanti dengan margin. Kalau kemarin margin, kita belajar margin pada bagian page layout, itu adalah jarak tepi kertas dengan teks. Tetapi nanti pada bagian indentation itu mengatur jarak antara teks dengan margin. Jadi dari yang kita setting di page layout, ternyata teks itu masih bisa dijorokkan kembali atau bisa dimasukkan kembali dengan mengatur bagian indentation. Indentation itu memiliki 2 bagian utama, yaitu indentation left, di mana dia digunakan untuk mengatur jarak teks dari margin sebelah kiri, sedangkan untuk right mengatur teks untuk jarak dari margin sebelah kanan. Jadi menjoroknya berapa, ini pada bagian indentation left dan right. Kemudian bagian yang ketiga untuk indentation, itu ada bagian spesial yang berkaitan dengan bentuk paragraf. Bentuk paragraf yang bisa kita setting menggunakan aplikasi Microsoft Office Word 2007 ada 3 bagian. Yang pertama adalah none. None itu tanpa maksudnya default, tanpa setting apapun, default dari bawaan Microsoft Office Word, sehingga nanti paragrafnya, misalkan ini baris pertama, baris kedua, baris ketiga, baris keempat, dan selanjutnya bentuknya seperti ini, hampir sama dengan Justify. Tapi bedanya kalau ini bentuk, none di sini bentuk karena berkaitan dengan spesial, sedangkan Justify di sini adalah perataan. Kemudian untuk spesial yang kedua adalah first line. Bentuk paragrafnya nanti seperti pada gambar ini, di mana baris pertama itu menjorok ke dalam dibandingkan baris selanjutnya. Biasanya anak-anakku membuat sebuah paragraf bentuknya seperti ini. Tetapi ada bentuk paragraf yang lainnya namanya hanging. Hanging kalau di Indonesia kan menggantung. Jadi baris pertama paragraf itu malah di sebelah kiri, sedangkan yang di baris selanjutnya itu malah menjorok, berkebalikan dengan first line. Tapi ini nanti akan berkaitan dengan menu yang di sini, kalian perhatikan ada by, digunakan untuk mengatur jarak. Jarak apa? By di sini digunakan untuk mengatur jarak ini. Kalau pada kalian misalkan memilih spesialnya pada paragraf itu adalah first line, bentuknya seperti ini. By-nya ini adalah jarak dari tepi sebelah kiri ini dengan jorokannya ini. Dia masuk berapa senti? Kalian set misalkan 2 cm, maka di sini kalian ukur nanti 2 cm tepat. Tetapi berbeda misalkan jika bentuk paragrafnya adalah hanging. Hampir sama. Kalau misalkan by-nya 2 cm, maka menjoroknya dari sebelah kiri adalah 2 cm untuk baris yang kedua dan selanjutnya. Gitu. Itu tentang indentation, jarak dari margin. Kita langsung masuk pada materi yang ketiga, bagian yang ketiga, yaitu tentang spacing. Spacing pada bagian menu paragraf ini itu digunakan untuk mengatur jarak antar baris dan paragraf. Ya, jadi mungkin anak-anakku mengenal spasi. Spasi itu bukannya kalau kita mencet tombol spasi nanti dibuat berapa ketukan. Jadi jarak antar kata, iya. Spasi untuk font atau untuk huruf itu digunakan untuk mengatur jarak antar huruf. Tetapi di sini konteksnya kita belajar tentang grup paragraf, spacing di sini digunakan untuk mengatur jarak antar baris
atau mengatur antar paragraf. Ya, lah bagian mana yang digunakan untuk mengatur jarak paragraf dan jarak baris? Jadi pada bagian di sini ya, pada bagian spacing itu ada 3 bagian utama. Yang pertama before itu digunakan untuk mengatur jarak paragraf dengan paragraf sebelumnya. Ya, di sini pengertiannya adalah jarak dengan paragraf atasnya. Berapa? Nah, nanti disetting pada bagian ini. Mau berapa poin? Ya, hitungannya nggak senti, tetapi poin, PT. Ya, jarak dari paragraf. Misalkan Pak Jaya punya 2 paragraf. Paragraf kedua dengan paragraf pertama itu jaraknya berapa? Maka saya menggunakan before. Tetapi berbeda kalau kita menggunakan yang after. Misalkan Pak Jaya menggunakan 2 paragraf, ada 2 paragraf, maka jarak antara paragraf 1 dengan paragraf kedua kita milihnya yang after. Nanti penerapannya hampir sama. Nanti kalian akan tahu sendiri pada saat Pak Jaya mempraktekannya. Before itu jarak antara paragraf 2, misalkan ya ada 2 paragraf, paragraf kedua dengan paragraf pertama, sedangkan after itu adalah jarak antara paragraf pertama dengan paragraf kedua. Nggak apa-apa, untuk pertama bingung tapi nanti saya jelaskan. Untuk bagian yang ketiga kita masuk di situ ya, pada bagian line spacing. Nah, line spacing itu digunakan berbeda dengan before dan after. Kalau before dan after itu untuk mengatur jarak antar paragraf, tetapi untuk line spacing ini digunakan untuk mengatur jarak antar baris. Ya, pada bagian line spacing di sini ada drop down menu, kalian bisa memilih beberapa yang saya tampilkan ya, jarak antar baris. Yang pertama ada menu single, berarti jarak antar barisnya itu single. Ya, sedangkan kalau 1,5 berarti 1,5-nya single. Nah, kalau double berarti 2 kalinya single. Atau kita menggunakan multiply. Multiply itu pengalinya single. Nanti berkaitan pada menu yang di sini add ya. Pada add. Nah, add ini pengalinya. Kalau di sini tertulis 1, maka 1 kali single. Berarti sama dengan single. Tapi kalau add-nya 1,5, berarti 1,5 kali single. Berarti 1,5. Tapi kalau add-nya di sini 2, maka 2 kali single. Hasilnya double. Kalau misalnya saya buat 3, berarti nanti ada triple atau ya triple point atau triple PT, sehingga jaraknya lebih lebar lagi. Nah, daripada berlama-lama, kita akan mencoba mempraktekkan. Ini gambaran singkat tentang teori format paragraf. Nanti kita akan mencoba melihat bagaimana cara melakukan pengetikannya dan bagaimana setting paragrafnya atau memformat paragraf yang terdiri dari konfigurasi umum atau general, indentation, dan spacing. Begitu? Sudah siap untuk ke materi selanjutnya? Jadi pada saat ini kita akan coba mengetik sebuah artikel, di mana Pak Jaya nanti akan mengetik sebuah artikel, sebuah tabloid ya, di mana nanti hasil endingnya nanti akan seperti itu. Tetapi untuk saat ini kita belum bisa bentuk seperti ini. Kita akan menulis paragrafnya, mengetik paragrafnya, kemudian kita setting paragrafnya terlebih dahulu. Pada saat ini kita akan mencoba mengetahui tentang konfigurasi paragraf. Nah, nanti hasil akhir kita nanti adalah bentuknya seperti ini. Oh, kok bisa seperti ini ya? Bisa. Tapi besok, untuk saat ini kita akan mencoba mengetik semuanya dan melakukan setting paragrafnya. Kalian sudah siap? Oke, jika sudah siap, langsung saja kita masuk ke pengetikan. Oke, tabloid itu akan saya ketik dulu ya. Oke, langsung saya ketik, nanti hasilnya seperti itu. Baik, kita langsung mulai dalam pengetikannya. Jadi pengetikannya nanti sama dengan yang tadi.
Saya ketik dulu di sini, setting fontnya akan saya buat lebih besar supaya anak-anakku kelihatan. Oke, settingnya saya buat 14 ya, font besarnya. Nanti berkaitan dengan font akan menyusul ya untuk materi selanjutnya. Pada saat ini kita melakukan setting paragraf dulu. Baik, langsung saya ketik, ini judulnya nantinya tersiksa. Kemudian saya ketik paragraf yang kedua. Oke. Jadi untuk pengetikan ini saya buat nanti anak-anakku pada saat mengetik silahkan ketik seperti apa adanya yang ada di teks. Kemudian jangan menekan tombol lainnya meskipun sudah sampai kanan bawah, kanan mentok. Karena apa? Kalau kalian teruskan nanti secara otomatis akan turun sendiri kursornya. Ya. Jadi ada beberapa anakku yang kemarin misalkan mencontoh ketikannya Pak Cahyo, setelah tadi itu dalam kurung 29, di enter. Nah, padahal tidak boleh. Enter itu nanti digunakan pada saat kita berpindah paragraf. Untuk menuju ke paragraf yang selanjutnya, untuk berpindahnya kita menggunakan enter. Ya. Nah, untuk ini Pak Cahyo mengetik, lah lihat secara otomatis turun sendiri ke bawah. Oke. Dan untuk pindah paragraf selanjutnya, lah ini ya, saya tekan tombol enter. Nah, dia turun karena pindah paragraf. Kemudian saya ketik selanjutnya. Oke, saya ketik secepat mungkin ya. Nanti untuk artikelnya akan saya kirim supaya kalian mungkin jika pengen mengetik bisa menirukan punya Pak Cahyo, atau mungkin kalian menggunakan artikel lain atau tabloid lain boleh. Nah, ini paragraf ketiga saya enter. Oke, sambil menunggu ya anak-anakku. Pemeran area. Oke. Jadi bentuknya ini ya.
Oke, untuk memudahkan pengetikan saya tampilkan di atasnya supaya Pak mudah melihat. Dan kalian mungkin yang ingin mengetik juga bisa, tetapi kebetulan video ini kenapa saya upload di YouTube, karena mungkin pada saat Pak Cahyo menerangkan dengan huruf yang lebih besar, anak-anakku di YouTube bisa mengatur resolusinya di resolusi yang rendah sehingga ngirit kota ya. Tetapi pada saat kalian misalkan melakukan pengetikan seperti ini supaya kelihatan, kalau menggunakan resolusi misalkan 144 nggak begitu kelihatan, jadi harus minimal 360 supaya teks itu bisa terbaca ya. Kalau Pak Cahyo upload video ini di WhatsApp atau menggunakan Google Classroom, maka yang anak-anakku lihat itu murni video asli, sehingga kalau resolusi videonya besar, maka anak-anakku melakukan proses downloading atau buffering video kalian itu ya sebesar videonya itu, sehingga mungkin akan boros kuota. Nah, di sini Pak Cahyo kenapa upload di YouTube supaya kalian bisa memilih resolusinya. Pada saat Pak Cahyo menunjukkan bagian-bagian yang detail, yang mungkin kecil-kecil, anak-anak bisa menaikkan resolusinya di YouTube. Jika itu hanya sebuah, misalkan Pak Cahyo menerangkan dan teksnya sudah besar-besar, kalian bisa menggunakan resolusi yang kecil. Saya enter. Ingat, kalau ketik saja terus, kalau dalam satu paragraf ya, terus saja tanpa memikirkan tombol enter, nanti dia akan turun sendiri. Kecuali pada saat anak-anakku sudah mau berganti paragraf, maka harus tekan tombol enter untuk menurunkannya. Tetapi kalau masih dalam satu paragraf, perlu diingat tanpa menggunakan tombol enter ya. Kemudian untuk link presensi dan evaluasi materi kita pada saat ini, silahkan dikerjakan karena itu berkaitan dengan presensi kalian, dan juga pada saat mengerjakan evaluasi akan ada nilai yang persentasenya tetap akan saya masukkan di nilai akhir nanti. Jadi pastikan kalian melakukan presensi dan juga mengerjakan soal evaluasinya. Saya besarkan biar kelihatan, mungkin yang mungkin juga ikut ngetik. Nggak usah dibaca isinya, karena yang akan kita gunakan adalah bagaimana cara memformatnya. Udah selesai. Oke, jadi sudah selesai kita melakukan pengetikan dari bahan ketik seperti ini ya. Kalian perhatikan bahan ketik ini kita ketik di Microsoft Office Word. Nah, sekarang kita akan masuk pada
setting paragrafnya. Bagaimana kita setting paragrafnya? Oke, langsung saja kita mulai. Jadi dari hasil ketikan kita melakukan setting paragraf. Oke, sebentar. Oke, jadi pada bagian grup paragraf pada menu home ya. Nah, yang di situ yang ditampilkan pada menu home saya tempatkan di paragraf kedua dulu. Ya, di sini kita menggunakan mode yang advance sehingga menu-menu yang muncul lebih banyak dibandingkan menu yang paling sering dipakai pada grup paragraf itu. Contohnya ini alignment left itu diwakili gambar icon itu. Ya, bentuknya rata sebelah kiri. Kalau center maka diwakili oleh icon itu. Ya, kalau right diwakili oleh icon ya, rata sebelah kanan, alignment kanan, alignment right, maaf. Kemudian untuk biar rata kanan kiri seperti saya yang sampaikan tadi, maka diwakili dengan icon itu. Maka nanti paragrafnya rata kanan dan kiri. Baik, sekarang kita coba akan mencobanya ya. Untuk paragraf pertama, ini saya coba untuk saya setting alignmentnya, saya pilih yang left, biarkan seperti itu left. Nanti kalian bisa membandingkan nanti untuk paragraf selanjutnya, karena ini pendek, saya buat none juga, tidak usah disetting. Ini kalian lihat, maaf left ya, left sama saya buat, saya buat center aja karena pendek ya. Yang saya katakan tadi untuk digunakan untuk membuat sebuah judul. Nah, lihat efeknya. Kalau yang paragraf pertama tadi left, ini yang kedua ini center. Sekarang untuk paragraf yang ketiga saya buat alignment right atau rata kanan. Bagaimana efeknya? Ya, right. Saya oke. Lihat. Nah, sebelah kanan rata. Sebelah kirinya berigidil. Ya. Sekarang saya gunakan paragraf yang keempat. Paragraf keempat saya menggunakan alignment yang berbeda, yaitu alignment justified. Saya pilih justified. Lihat nanti efeknya ya. Kalau efek dari paragrafnya saya oke, lihat. Nah, sebelah kiri rata, sebelah kanan dipaksa rata. Lihat keempat paragraf itu. Ada yang sebelah atas itu line left, tengah itu yang kedua itu center, yang ketiga right, yang selanjutnya adalah justifier. Sekarang kita masuk pada outline level. Untuk outline level ini tidak saya sampaikan sekarang, kita sampaikan pertemuan selanjutnya ya. Sekarang kita masuk pada bagian indentation ya. Indentation itu berkaitan dengan jarak tulisan dengan margin ya. Ini saya buat left dulu semuanya biar nanti kalian kelihatan, bisa tahu pengaruhnya pada saat baca menggunakan indentation. Saya coba dulu yang pertama, indentation yang saya gunakan indentation left. Saya buat indentation left itu jaraknya setengah sentimeter. Nanti efeknya di apa itu tuh? Saya oke, lihat. Nah, ternyata teks kita yang kita blok itu jaraknya setengah sentimeter dari batas margin kiri. Sekarang kita akan coba untuk yang right ya, semuanya untuk paragraf yang kita blok. Tapi sebelumnya kita buat justified biar tahu efeknya. Justified itu supaya rata kanan kiri. Lihat. Nah, sekarang sudah bentuk seperti itu. Sebelah kanan rata. Sekarang tinggal saya atur indentationnya. Tadi left sudah, right-nya coba saya buat sama 0,5 cm. Nanti efeknya seperti apa kalian lihat perubahannya. Kalau saya oke, nah dia menjorok setengah senti dari margin sebelah kanan. Di situ ada ruler, kalian hitung itu setengah senti itu. Kalau nggak percaya besok silahkan diukur pada saat dicetak. Sekarang coba saya naikkan. Ini saya buat 1 cm, yang right-nya juga 1 cm biar tahu efeknya. Perhatikan,
Nah, itu 1 cm. Ya. Jaraknya 1 cm dari lurer, dari margin. Jadi margin itu ada maksud sendiri, indentation itu juga ada maksudnya sendiri. Oke, kita masuk kepada menu selanjutnya, yaitu spesial. Apakah spesial itu ada 3 bagian, non, first line, dan hanging, seperti tadi yang saya terangkan. Efeknya seperti apa? Oke, akan saya pilih per paragraf. Saya blok untuk paragraf yang pertama. Di situ saya buat none saja, jadi tanpa format atau default, tidak ada efek ya. Kemudian paragraf kedua tidak usah saya lompati. Paragraf ketiga yang teksnya panjang, saya klik. Oke, ini saya buat first line. Seperti apa nanti bentuk kalimat atau paragraf yang first line? Saya oke. Nah, lihat. Baris pertama menjorok ke kanan dibandingkan baris kedua dan ketiga. Ya, itu jaraknya bisa setting pada bagian by. Ini misalkan ini saya buat 2 cm. Nanti efeknya lihat. Nah, jarak menjoroknya adalah 2 cm dari sebelah kiri. Selanjutnya untuk paragraf yang ini saya pilih, coba saya pilih spesialnya itu adalah hanging. Nanti bentuk paragrafnya seperti apa? Jaraknya saya tambahkan sekalian aja 2 cm ya. Lihat. Nah, bentuk paragrafnya seperti itu, menggantung. Jaraknya itu 2 cm dari tepi kiri atau margin kiri, sama dengan yang first line. Lihat. Ya. Nah, itu spesial ya. Perbedaannya nih saya blok, kalian tahu. Untuk yang paragraf pertama itu none, dan kedua paragraf pertama dan kedua none. Kemudian untuk paragraf ketiga first line. Kemudian untuk sebentar, ini saya buat sebentar, ini saya buat left-nya, indentation-nya saya buat 0, terus right-nya juga saya buat 0. Ini saya buat none. Kita buat justify alignment-nya, left-nya 0, right-nya 0. Nah, kita buat seperti itu. Kenapa? Kita akan masuk pada bagian yang ketiga, yaitu spacing. Spacing tadi adalah jarak antar baris. Ada dua jenis, jarak antar paragraf before, itu paragraf, jarak dengan paragraf sebelumnya atau paragraf atasnya. Kita bisa atur berapa poin atau berapa pt jaraknya. Nah, itu kita bisa setting. Saya buat 6 ya. Apakah berefek? Saya klik OK. Tidak berefek. Berarti itu sudah jaraknya antara paragrafnya sudah 6. Jarak paragraf yang bawah dengan atasnya. Coba saya besarkan. Lihat efeknya. Nah, biar kalian tahu efeknya. Before ya, berarti jarak paragraf atasnya. Lihat. Nih, jarak paragraf pertama dengan tersiksa itu. Paragraf bermasalah dengan ternyata sulit, itu jaraknya itu. Ya. Nah, tapi sekarang perbedaannya dengan after bagaimana? Afternya coba ini saya buat 0. Efeknya apa? Tidak ada. Karena ini yang membedakan antara after dan before. Hampir mirip sok-sok. Ini misalkan saya kecilkan biar kalian kelihatan. 6. Kemudian afternya itu berarti jarak dengan paragraf sesudahnya. Nah, bentuknya seperti itu. Karena saya buat 0. Ya, jarak antar paragraf. Kemudian coba afternya. Oh, ini before-nya saya besarkan. Nah, kalau before itu sebelum paragraf. Jarak antara paragraf dengan paragraf sebelumnya. Ini saya buat afternya saya besarkan, saya buat 0, tapi afternya 12. Lihat.
Kok hampir sama? Ya, besok kalau kalian mempraktekannya akan tahu. Tapi kalau masih melihat Pak Cahyo seperti ini, mungkin kalian akan kesulitan bedanya apa. Ya. Oke, ini saya coba kecil. Saya buat 12. Saya buat 10 saja biar normal. Oke, sekarang masuk pada bagian line spacing. Bagian terakhir. Di situ ada beberapa bagian, yaitu single seperti di teori tadi. Single berarti nanti jaraknya hanya single. Kalau saya klik, nah itu jarak single, ukurannya seperti itu. Jarak antar barisnya, kalau yang before dan after tadi jarak antar paragraf, tapi kalau line spacing jarak antar baris. Kalau 1,5 harusnya lebih lebar. Saya pilih 1,5, saya oke, ya lebih lebar. Oke, sekarang saya setting misalkan jaraknya double pada line spacing, double. Kemudian saya oke, lebih besar lagi jarak antar barisnya. Kemudian ada yang tadi tidak saya tampilkan, yaitu at least. At least itu sekurang-kurangnya. Jadi ukuran yang kita tampilkan atau yang kita ketikkan pada add itu tidak pasti pas. Nanti menyesuaikan dokumennya. Jadi di situ tidak pasti pas. Kalau saya buat 2, hasilnya seperti itu. Kalau saya buat 2, kalau oke, langsung masuk saja at least, nanti besok kita akan mempraktekannya. Saya pilih selanjutnya yang exactly. Kalau exactly itu tepat jaraknya, tepat, pasti tepat. Kalau 12, lihat, nah itu pasti tepat. Kalau yang at least tadi sekurang-kurangnya, apa ya bahasa Indonesianya, jadi belum tentu tepat. Sekarang kita masuk ke multiply. Multiply itu dikalikan dengan single ya. Multiply berkaitan dengan add. Kalau add-nya, oke, saya kalau 1 seperti apa itu? Nah, lihat dikalikan berapa itu tadi. Multiply. Kok bisa besar? Saya kalikan 3 itu. Jaraknya lebar skala. Kalau saya kalikan 1, berarti sama dengan single. Ya. Kalau di sini saya kalikan 1,5, maka sama dengan single kali 1,5, yaitu 1,5 line. Kalau di sini saya buat double, ya, kalau double, single kali 2. Kalau 2,5, lihat jaraknya lebar antar baris. Ya, itu berkaitan dengan line spacing. Lihat bentuknya dengan teks normal yang di bawahnya yang belum kita konfigurasi line spacingnya. Oke, jadi itu materi kita pada saat ini. Gampang ya. Mungkin masih ada yang masih merasa kesulitan, tapi besok pada saat kita melakukan tatap muka, kita akan mencoba satu persatu sehingga bagi anak-anakku yang masih sekarang kesulitan bisa paham pada saat kita tatap muka. Ya. Jadi ini sekilas pertemuan kita tentang software pengolah kata bagian kedua. Kita akan melanjutkan di pertemuan selanjutnya ya, minggu depan dengan software pengolah kata bagian yang ketiga. Mungkin untuk pelajaran kita pada saat ini kita akhiri. Jaga kesehatan dan selalu sehat. Sampai bertemu kembali di pembelajaran online atau pembelajaran daring SMK Kristen 5 Klaten. SMK Kristen 5 bisa.